Yo, what's up guys? Welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal komparasi atau bisa dibilang bakal kita bandingin ya, kira-kira ada perbedaannya apa sih dari kedua HP ini. Yaitu dari Vivo Y35 yang kemarin juga baru aja kita unboxing, dan juga ada Vivo Y33T yang bisa dibilang adalah Y35 ini adalah penerus dari Vivo Y33. Dan kira-kira kedua HP ini apa aja sih perbedaannya? Kalau secara desain sekilas ya di sini udah kelihatan banget bedanya. Gimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Terkini barangnya komplit selular saja. Ya, di sini kita langsung aja bandingin dari kedua HP ini dari segi harganya. Yang dimana kalau kelihatannya menurut kalian ini harganya sama atau ada perbedaannya? Jawabannya adalah harganya sama ya buat kedua HP ini. Sama-sama dibanderol di harga 3.399.000 di varian 8/128GB. Dan kalau dilihat dari desain pun di sini ada sedikit beda di bagian coraknya ya. Nah, sekarang kita bakal masuk di bagian bodinya atau di bagian desainnya juga. Nah, buat bodinya sendiri buat kedua HP ini emang terasa beda ya dari segi beratnya ini. Buat beratnya sendiri buat Vivo Y35 ini dapat di 188 gram, dan juga buat Vivo Y35 ini dia ada IPX54. Dan buat ketebalannya sendiri dia ada di 8,28 mm. Sementara buat adanya atau bisa dibilang kakaknya yaitu Vivo Y33T, dia beratnya lebih ringan dibandingkan Vivo Y35 ini. Ya, buat perbedaannya sendiri nih, buat Vivo Y35 ini yaitu di Vivo Y35 ada di IPX54-nya yang ada sertifikasi anti debu dan juga anti cipratan air nih. Jadi buat kalau misalkan kalian kehujanan atau kegerimisan kena cipratan air, ini buat Vivo Y35 ini bakal aman banget dibandingkan Vivo Y33 yang belum ada sertifikasinya ya. Menurut kalian gimana nih kalau dari segi desain juga? Kalau dari segi desain sendiri, menurut saya pribadi sih Vivo Y33T ini juga udah oke. Vivo Y35 juga ini oke banget, kesannya beda gitu. Dia kesannya ada aksen kotak-kotaknya buat di varian hitam, tapi dibuat di varian yang kuning yang ada di kotak sini dia hampir sama kayak Vivo Y33T. Cuma bedanya warnanya kuning dan juga nggak ada aksen kotak kayak yang warna hitam. Jadi kalau misalnya saya harus milih ya, mungkin Vivo Y35 ini bakal lebih kece sih karena desainnya beda, dan juga dari segi desain kameranya, bingkai kameranya ini terasa beda banget ya, yang dimana buat Vivo Y35 ini dia lebih besar dibandingkan Vivo Y33T yang lebih kecil. Tapi nih kalau misalkan dilihat lagi nih ya, miripnya kurang lebih sama sih kalau misalkan dari Vivo ya. Dia desain kotak di sini dan juga bodinya juga sama, dan bagian pinggirannya juga sama. Dan ya, kalau menurut saya sih Vivo ini buat bagian desain emang gak banyak bertele-tele. Mungkin ini adalah jati dirinya Vivo ya, yang punya desain yang kayak gini, yang dimana kamera bingkainya ini kotak dan bodinya polikarbonat yang bisa dibilang mirip Oppo Glow Design juga ya. Kalau misalnya dipegang kayak gini, cuma yang jelas Oppo Glow Design ketahanannya lebih oke dan lebih variatif. Kalau misalkan Oppo ya dari desainnya lebih variatif, kecuali Oppo Reno 8 sama Oppo Reno 7 yang 4G-nya itu mirip-mirip ya. Nah, lanjut lagi balik ke brand yang ini, brand Vivo yang kedua HP ini. Balik lagi kalau misalnya segi desain sih ini sama ya, balik lagi ya. Walaupun rasanya sendiri emang bedanya di bagian polanya, di bagian dalamnya. Yang dimana buat Vivo Y35 ini dia kotak-kotak. Sementara buat Vivo Y33T ini dia bentuknya doff kayak gitu, doff warna-warna pelangi kayak gitu. Gimana menurut kalian dari bodinya? Kalian lebih suka yang mana dari Vivo ini? Coba komen di bawah. Nah, tadi setelah kita bahas di bagian desainnya, kita masuk di bagian layarnya ini. Tapi sebelum kita bahas layarnya, kita bakal bahas dari segi desain layarnya dulu. Yang dimana balik lagi ya, buat segi desain layarnya ini sama semua. Buat keduanya sama-sama yang namanya water drop, dan juga buat dagunya ini ya, buat dagunya terasa tebal juga. Pinggir-pinggirannya juga bisa dibilang tebal juga buat bagian bezel ya. Jadi buat desain kameranya ini sama ya, maksud saya buat desain kamera depan dan juga buat layar desainnya ini sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi ya masih nurun per temurun sih buat bagian layarnya ya. Ya, Vivo emang suka yang namanya water drop sih, karena water drop itu lebih stabil kalau misalkan kita selfie dan lain-lainnya dibandingkan yang pansol. Walaupun pansol itu kesannya lebih premium ya.
Nah, buat layarnya sendiri nih, buat kedua HP ini juga bisa dibilang sama ya, yaitu buat Vivo Y35 ini dia dapat di 6,58 inch, IPS LCD dan juga udah Full HD+. Dan buat Vivo Y35 ini juga dia udah 90 Hz. Sementara buat Y33 ini dia juga ada dapat di 6,58 inch, IPS LCD, Full HD+, dan juga udah 90 Hz juga ya. Jadi buat kedua HP ini dari segi layar juga sama aja, yang dimana dia udah 6,58 inch, IPS LCD dan juga Full HD+. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan ya dari segi layar dan juga desainnya. Kalau saya pribadi lihat nggak ada signifikannya. Ya yang jelas dari segi desain layar dan juga LCD yang dipakai juga ini sama. Jadi kita bakal lanjut di bagian chipsetnya ya, yang balik lagi buat chipsetnya juga buat kedua HP ini sama, yaitu dapat di Snapdragon 680. Snap Naga ya kalau kata orang-orang bilang. Ya kalau saya pribadi sih buat Snapdragon 680 ini bagus, tapi masih ada yang lebih murah make Snapdragon 680. Kayak Redmi 10C itu dia udah pakai Snapdragon 680 tapi di harga 1 jutaan. Yang sayangnya buat Vivo Y35 dan juga Y33T ini dia masih pakai Snapdragon 680 yang masih bisa dibilang ini di harga 3 jutaan, bisa dibilang agak sedikit mahal ya. Tapi buat Snapdragon 680 ini juga udah oke kok buat main Mobile Legends, juga game ringan. Dia udah dapet di HD Ultra ya buat kedua HP ini. Buat skor Antutunya sendiri sama-sama dapat di 200 ribuan lah, 280 ribuan ya, karena Snapdragon 680 ya sama-sama segitu. Rata-ratanya dapat di 200 ribuan ke atas atau 250 ribuan ke atas lah. Ya mungkin dari chipset juga nggak bakal bisa kita bahas lebih panjang ya. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya. Kita bakal kebut aja nih di bagian kameranya. Yang kalau lihat dari segi desain kameranya juga ini beda ya. Yang pertama buat Vivo Y35 ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga buat bokehnya. Dan buat hasil videonya sendiri dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara buat lawannya yaitu Vivo Y33T ini dia juga sama-sama di triple kamera dan kameranya juga sama-sama di 50 megapiksel dan juga masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Buat videonya sendiri juga sama, dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Nah, buat kedua HP ini buat hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Dan bandingin kalian lebih suka yang mana, Vivo Y35 atau Vivo Y33T. Oh iya, kamera depannya juga ini bisa dibilang sama ya guys ya. Buat kamera depannya sendiri ini dapat di 16 megapiksel buat kedua HP ini. Dan buat videonya juga sama, dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Ya, dan ini adalah hasil dari videonya ya, yaitu yang di kiri saya ada Vivo Y35 dan yang di kanan saya ini adalah Vivo Y33T. Yang menurut kalian gimana hasilnya? Menurut saya sih sama-sama oke ya. Jadi dari segi body, layar, chipset, dan kamera ini semuanya sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Ya desain bisa dibilang ini ada perbedaan sedikit lah ya. Tapi balik lagi kalau misalnya lihat dari kamera, kalian langsung aja tentuin gimana menurut kalian buat hasil kameranya dari kedua HP ini, yaitu Vivo Y35 dan juga Vivo Y33. Nah lanjut sekarang, yaitu kita bakal bahas di bagian baterainya. Yang lagi-lagi buat baterainya sendiri ini durasi ini sama ya, dapat di 5000 mAh. Tapi di sini ada perbedaannya nih. Akhirnya ada perbedaannya dari baterainya, yaitu di fast charge-nya. Yang dimana buat Vivo Y35 ini dia ada di 44 watt
Sementara buat Vivo Y33T ini dia fast charge-nya masih di 18 watt, yang dimana 44 watt fast charge ini bakal lebih kenceng dibandingkan Vivo Y33T ini. Kesimpulannya buat kedua HP ini nggak ada perbedaan yang signifikan, yang mungkin bakal orang-orang ngomel, bang kenapa makan Snapdragon 680 gitu. Karena ya balik lagi sih, di harga 3 jutaan Snapdragon 680 itu masih sedikit bisa dibilang mahal ya, atau mungkin standarnya segitu buat Snapdragon 680. Tapi buat lawannya yaitu dari Xiaomi Redmi 10C dia Snapdragon 680. Ya balik lagi sih, semuanya tergantung sesuai selera ya. Tapi yang jelas buat Snapdragon 680 ini dia dapat di HD Ultra bermain Mobile Legends ya. Udah oke lah, apalagi buat multitasking, buat pakai Snapdragon 680 ini udah oke banget nih. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Oh ya, buat Vivo Y35 juga dia dapat di fast charge-nya 44 watt lebih gede dibandingkan adik kakaknya maksud saya, yaitu Y33T. Jadi ya buat kedua HP ini bedanya sih di charger ya, sama di layarnya, di body desainnya gitu ya. Desainnya ada perbedaan yang menurut saya nggak terlalu jauh. Tapi gimana menurut kalian? Buat kedua HP ini kalian lebih pilih mana? Vivo Y35 atau Vivo Y33T? Coba deh komen di bawah. Oh ya, buat hasilnya kalian lihat sendiri buat hasil fotonya ya. Nah mungkin segitu aja dari saya. Perbedaannya sendiri ya tadi udah dibilang sih, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Dan mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.